Pada tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masehi, ada peristiwa penyerbuan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha membawa ribuan pasukan bergajah. Para gajah itu serasa mengguncangkan tanah Mekah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizatnya. Para gajah itu berhenti dan tidak dapat maju. Kemudian Allah memerintahkan burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka agar pasukan bergajah itu hancur. 12 Rabiul Awal tahun gajah ini bertepatan dengan lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad SAW dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia yaitu Siti Aminah. Pada zaman dahulu ada kebiasaan ketika bayi baru lahir akan disusui oleh wanita dari desa. Ini bertujuan agar anak sehat dan terbebas dari penyakit. Kemudian, Siti Aminah mempercayai Halimatus Syadiah untuk menyusui dan merawat Nabi. Selain oleh Halimatus Syadiah yang menjadi ibu susu Nabi Muhammad SAW, ada juga Ummu Aiman dan Sayyidah Halimah. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 4 tahun terjadi peristiwa besar. Adanya dua orang laki-laki itu adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan membersihkannya dengan jam-jam, bertujuan untuk mensucikan hati Nabi. Kejadian ini disaksikan oleh para saudara pengembala kambing itu. Tidak terasa, waktunya untuk Nabi Muhammad SAW untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Suatu ketika, Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad SAW pergi berziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang, kondisi Aminah lemah hingga akhirnya dia pun wafat. Setelah kepergian ibunya, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat. Setelah kematian kakeknya, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Ketika masih kecil, Nabi Muhammad SAW suka mengembala domba. Namun, ketika saat remaja, Nabi Muhammad SAW ikut pamannya berdagang. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat hingga Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bekerja pada kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya. Kepandaian Nabi Muhammad SAW dalam berdagang menarik perhatian Khadijah, sehingga Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Ketika menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Khadijah adalah istri yang istimewa. Dia rela mengorbankan hartanya untuk menegakkan agama Allah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Selain parasnya yang mempesona, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Dalam pernikahan ini, Nabi Muhammad SAW dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 orang putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil, yaitu Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah, mengakibatkan Ka'bah mengalami kerusakan. Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kafilah besar. Mereka sepakat untuk memperbaiki Ka'bah dengan menetapkan syariat khusus, hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindahkan batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Abu Umayyah meredakan keributan ini. Ia menyarankan, bagaimana jika kita serahkan saja kepada orang yang masuk pertama kali ke masjid? Saran itu pun disetujui oleh kabilah yang lain. Lalu, para kabilah berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Lalu datanglah seseorang, dialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW meminta selembar kain. Lalu Nabi Muhammad SAW mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut
dan meminta keempat pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Kemudian mereka memindahkan Hajar Aswad secara bersamaan dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya, hingga membunuh, dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW sering menyendiri untuk menyembunyikan banyak hal yang terjadi di dunia ini, sehingga suatu hari Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan pergi ke Gua Hiro. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut. Malaikat itu berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi dengan sangat erat, sehingga Nabi kesulitan bernapas. Malaikat Jibril mengulang perintahnya sebanyak 3 kali. Lalu Nabi menjawab yang sama. Kemudian Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut Tuhanmu lah yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara malam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5.